Halo sahabat Wikipedia Channel, masih bersama Daftar Wikipedia Channel. Apabila kalian suka dengan ulasan ini, boleh subscribe, like, komen, dan share, dan follow. Perang Rusia versus Ukraina, hari ke-60 pejabat Amerika Serikat ke Kiev. Ukraina minta pasokan senjata. 24 April 2022 pukul 12:49 waktu Indonesia Barat. Perang Rusia versus Ukraina sudah memasuki hari ke-60 atau tepat 1 bulan sejak invasi berlangsung. Pada akhir Maret 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan bertemu dengan Menlu dan Menhan Amerika Serikat AS di Kiev pada Minggu 24 April 2022. Di saat yang sama, Rusia melanjutkan serangan ke Ukraina Selatan dan Timur untuk mengantisipasi gempuran Rusia. Ukraina meminta pasokan senjata lebih banyak dari Amerika Serikat. Simak rangkuman beberapa peristiwa terbaru Perang Rusia hari ke-60 seperti yang dilansir dari The Guardian pada Minggu 24 April 2022. Rangkuman perang versus Ukraina hari ke-60. Amerika Serikat akan bertemu Ukraina di Kiev. Menteri Luar Negeri Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin akan melakukan perjalanan ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu 24 April 2022. Ini akan menjadi perjalanan tingkat tinggi AS pertama ke kota itu sejak perang dimulai pada 24 Februari 2022. Ukraina meminta pasokan senjata lebih banyak dari Amerika Serikat. Pada konferensi pers yang diadakan hari Sabtu 23 April 2022 di stasiun metro bawah tanah, Presiden Zelensky mengatakan bahwa Ukraina akan meminta lebih banyak senjata berat dari Amerika Serikat untuk mengalahkan Rusia. Begitu kami memiliki senjata lebih banyak, segera setelah ada cukup banyak, percayalah, kami akan segera merebut kembali wilayah ini atau itu yang untuk sementara diduduki, kata Zelensky. Ukraina akan bernegosiasi damai dengan Rusia. Presiden Zelensky juga berbicara panjang lebar tentang kemungkinan negosiasi damai dengan Rusia. Namun, dengan satu syarat, dia mengatakan jika Moskow membunuh pembela Mariupol atau melanjutkan referendum kemerdekaan di sebagian wilayah selatan, Kherson dan Zaporizhia, Ukraina akan menangguhkan negosiasi damai dengan Moskow. Serangan Rusia mengakibatkan 8 orang tewas termasuk seorang bayi. Seorang menjelang Paskah Ortodoks, pasukan Rusia menggempur kota-kota di Ukraina Selatan dan Timur. Menurut pernyataan pejabat Ukraina, ada seorang bayi berusia 3 bulan termasuk di antara 8 orang yang tewas saat Rusia menembakkan rudal jelajah ke kota pelabuhan Laut Hitam, Odessa. 18 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Serangan terpisah di Girsky, sebuah desa di wilayah Lugansk Timur, menewaskan 6 warga sipil. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Lugansk, Sergei Gaidai. Dua jenderal Rusia tewas di dekat Kherson, kata Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan. Sementara itu ada 1 jenderal lainnya yang sedang dalam kondisi kritis. Hal ini karena militer Ukraina pada Jumat 22 April 2022 menghantam pos komando tentara ke-49 Rusia di dekat ibu kota wilayah yang diduduki. Warga sipil Ukraina ingin peperangan segera usai. Nasib warga Ukraina di pabrik baja yang luas dan terkepung di Mariupol tidak segera jelas. Sabtu pagi 23 April 2022, unit militer Ukraina merilis sebuah video yang dilaporkan diambil 2 hari sebelumnya ketika wanita dan anak-anak bersembunyi di bawah tanah selama 2 bulan. Mereka mengatakan bahwa ingin melihat matahari. Ukraina gagal evakuasi warganya dari Mariupol. Upaya lain untuk mengevakuasi wanita, anak-anak, dan lansia dari Mariupol gagal pada Sabtu 23 April 2022. Petro Andriy-Sushenko, penasihat wali kota Mariupol, mengatakan bahwa pasukan Rusia tidak mengizinkan bus yang diorganisir Ukraina untuk membawa penduduk ke Zaporizhia, sebuah kota 227 km 141 mil ke barat laut. Studi menyatakan Rusia akan memperluas jangkauan serangan. Institut Studi Perang yang berbasis di Amerika Serikat telah merilis analisis terbarunya. Studi tersebut memperingatkan bahwa pasukan Rusia kemungkinan akan meningkatkan skala operasi ofensif darat dalam beberapa hari mendatang. Ini memprediksi bahwa Rusia kemungkinan akan terus menyerang tenggara dari Izium, barat dari Crimea dan Popasna, dan utara dari Donetsk melalui Avdiivka atau poros lain. Pasukan Rusia akan berusaha membuat para penjaga pabrik baja Azovstal di Mariupol kelaparan dan tidak akan membiarkan warga sipil yang terjebak mengungsi. Tampak 2 kuburan massal diduga Rusia yang menyiapkannya.
Gambar satelit yang dirilis minggu ini menunjukkan dua kuburan massal yang baru saja digali di sebelah kuburan di dua kota dekat Mariupol. Pejabat lokal menuduh Rusia mengubur ribuan warga sipil untuk menyembunyikan pembantaian yang terjadi di sana. Sementara itu, Kremlin belum mengomentari gambar tersebut. Rusia berhasil kuasai Donbas Timur dan hancurkan senjata Ukraina. Rusia mengatakan pihaknya menguasai beberapa desa di tempat lain di wilayah Donbas Timur dan menghancurkan 11 sasaran militer Ukraina pada Sabtu 23 April 2022, termasuk 3 gudang artileri. Serangan Rusia juga melanda daerah berpenduduk. Inggris tuduh Rusia mengambil warga sipil Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris merilis pembaruan intelijen yang merinci tuduhan bahwa Rusia berencana untuk mewajibkan warga sipil Ukraina di wilayah Kherson dan Zaporizhia. 5,2 juta warga Ukraina telah mengungsi akibat invasi Rusia. Hampir 5,2 juta orang telah meninggalkan Ukraina karena perang. Jumlah warga Ukraina yang meninggalkan negara itu sejak invasi Rusia sekarang menjadi 5.163.668 orang. Hal ini disampaikan oleh Badan Pengungsi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ekspor gas Rusia ke Uni Emirat Arab dapat dipengaruhi oleh invasi Ukraina. Sepertiga dari gas Rusia yang diekspor ke Uni Eropa dapat terpengaruh karena perang, kata kepala perusahaan gas negara Ukraina, Naftogaz. Video Presiden Volodymyr Zelensky sebut 120.000 pengungsi Mariupol dicegat Rusia pada Sabtu 23 April 2022 pukul 18:46 waktu Indonesia Barat. Sekitar 120.000 warga sipil dilarang meninggalkan kota Mariupol yang terkepung, klaim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis 21 April 2022 menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bahwa pasukannya menguasai sebagian besar Mariupol. Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia menguasai sebagian besar kota, tetapi pasukan Ukraina tetap berada di sebagiannya. Pasukan Ukraina yang tersisa di Mariupol sekarang bersembunyi di pabrik baja Azovstal, dari mana mereka melawan pengepungan Rusia. Perdana Menteri Denmark pada hari Kamis mengatakan negaranya akan memberikan bantuan militer lebih lanjut senilai 90 juta US dollar ke Ukraina dengan mendukung sanksi lebih lanjut terhadap Rusia. Berbicara pada pengarahan selama kunjungan ke Kiev, Mette Frederiksen mengatakan total bantuan militer Denmark berjumlah sekitar 146 juta US dollar. Dan sahabat Wikipedia Channel, suka dengan ulasan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan follow. Sampai berjumpa kembali di daftar Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa. That they will bring more weapons to Ukraine. Ситуація, ви знаєте, складна, ситуація погана. З вчорашнього дня ми вважаємо, що вона практично не змінилась. Ви знаєте, заблоковані декілька тисяч людей, наших військових, а також цивільних людей, які поруч знаходяться з ними, жінки, діти в основному там. А також десь біля 120 тисяч, також нашим колегам я розповідав ці деталі, де по нашим розрахункам біля 120 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів.